Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Kali ini kita memang benar-benar membahas tentang teknis pembelajaran ataupun sudah mulai masuk kepada materi inti kita. Ya, ingat, kami ucapkan selamat datang kepada para profesional muda. Ya, mulai hari ini kecakapan, bekal mental, dan juga pengetahuan akan kita bentuk menyesuaikan dengan kapasitas Anda sebagai pengemban profesi di bidang marketing pada level manajerial. Baik saudara, sebelumnya tadi kita sudah bahas ya, hari ini kita masuk kepada pembahasan, kita awali dulu dengan yang namanya apa? Ya, lingkungan pemasaran. Oke, saudara, kalau kita bicara lingkungan pemasaran, nah, tadi kita sudah bahas sedikit ya, lingkungan pemasaran. Ada lingkungan pemasaran yang kita sebut namanya lingkungan mikro. Namanya lingkungan mikro. Kemudian ada juga lingkungan yang kita sebut apa? Lawannya mikro apa? Ya, makro. Oke, lingkungan pemasaran ada yang namanya mikro dan ada yang namanya makro. Sebelum kita masuk secara detail kita bahas apa itu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Begini saudara, ya. Saya coba mau memberikan gambaran, misalkan, nah kita sebutlah ini satu organisasi. Perusahaan itu organisasi ya. Oke, perusahaan itu organisasi. Oke. Yang namanya organisasi, yang namanya organisasi saudara, pasti punya yang namanya apa? Iya, punya yang namanya goal atau tujuan. Apa tujuan atau goal perusahaan? Kita ambil yang paling dekat dulu. Apa itu? Profit. Oke, profit. Ya, profit. Oke. Nah, timbul pertanyaan. Oke, timbul pertanyaan. Untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Apa yang harus dilakukan oleh organisasi? Oke. Nah, ada yang bisa jawab? Oke, ya. Nah, untuk dapat mencapai tujuan, oke, organisasi atau perusahaan, dia harus melakukan apa? Ya, aktivitas. Aktivitas. Oke, aktivitas. Oke. Nah, berikutnya, apa aktivitas di bidang marketing? Ya, apa aktivitas bisnis yang paling dekat untuk mencapai tujuan? Apa itu? Tadi udah disebut. Apa itu? Apa? Iya.
Apa? Ya, aktivitas bisnis yang paling dekat untuk mencapai tujuan adalah marketing. Oke, marketing. Oke. Nah, saudara, kalau kita cerita marketing, yang menjadi eh, situs tempat terjadi marketing ini, situs tempat terjadinya kegiatan marketing ini apa? Oke, ada yang tahu? Iya, pasti sudah pasti. Inilah yang disebut namanya apa? Market. Apa itu market? Ya, market itu adalah pasar gitu ya. Oke, pertanyaan sederhananya, siapa yang mau kita sasar ketika kita bertemu satu situs yang menjadi tempat kita berinteraksi yang namanya market? Siapa? Masih ingat? Siapa? Oke, ya benar. Dia siapa ini? Konsumen, pelanggan, customer. Oke, sama aja itu ya. Oke, sudah? Ya. Tentunya, nah ini nih. Tadi kita siapa di sini? Tadinya siapa kita di sini? Siapa? Kita di sini siapa tadi? Ya, organisasi. Oke, organisasi. Oke, organisasi ini tadi kita sebut apa? Ya, tadi udah kita sebut. Organisasi ini kita sebut namanya company, perusahaan. Oke, nah, oke. Ini tadi kita bertemu ya dengan pihak yang kita sebut siapa tadi namanya? Konsumen. Oke. Nah, untuk bertemu dengan konsumen, pasti ada sesuatu yang kita bawa, begitu ya? Pasti ada sesuatu yang kita bawa. Apa itu yang kita bawa? Yang untuk kita hadapkan kepada konsumen. Apa itu? Ya, yang kita sebut namanya apa? Pro, pro, iya, produk. Oke, produk. Oke, ini yang kita bawa. Oke, ini yang kita bawa untuk ketemu dengan yang namanya konsumen. Ini dia ya. Ini yang kita bawa. Oke, ini yang kita bawa. Oke, produk. Nah, sekarang begini saudara, timbul pertanyaan. Kalau tadi misalkan kita di sini, kita tadi di sini, siapa kita tadi? Ya, perusahaan, company. Kita di sini. Kita tadi bertemu dengan siapa? Ya, customer, konsumen, pelanggan. Dan jangan lupa, kita di sini, company, kita punya satu saudara kembar. Kita punya satu saudara kembar. Siapa saudara kembar kita ini? Ada yang tahu? Iya, saudara kita yang satu ini, saudara kembar kita ini, namanya kompetitor. Awas, ingat, saya tidak pernah mengatakan kompetitor itu adalah musuh kita. Selalu saya katakan, kompetitor itu adalah saudara kita. Ya, competitor is not our enemy, but competitor is our sibling. Oke, okay? Competitor is our sibling. Kompetitor adalah saudara kita. Oke, okay? Kompetitor adalah saudara kita. Oke, okay? Oke, sambil jalan jika ada yang mau berinteraksi, boleh ya, silakan. Oke, ya. Nah, perhatikan, company, customer, competitor.
Oke. Company, customer, competitor. Sudah? Nah, sudah? Nah, tadi kalau sempat kita bahas yang namanya 3C, nah perhatikan 3C, maka ketiga C ini ketiga C ini ya, company, customer, competitor ya, maaf ya. Inilah yang kita sebut namanya 3C. Ini yang kita sebut namanya 3C. Sudah? 3C. Oke? 3C. Oke? Nah, tadi sebelum kita bertemu dengan yang namanya konsumen, sebelum kita bertemu dengan namanya konsumen, tadi kan saya katakan ada sesuatu yang kita bawa. Oke? Sebelum kita ketemu dengan yang namanya konsumen, ada sesuatu yang kita bawa. Apa itu? Ya, produk. Oke? Produk. Oke? Ada sesuatu yang kita bawa. Apa itu? Ya, produk. Oke? Nah, produk ini kita ciptakan apa sekonyong-konyong kita bentuk langsung seperti itu adanya. Tidak, saudara. Ya, oke. Perhatikan. Di dalam yang namanya produk pasti akan tersimpan yang namanya. Nah, ada tiga parameternya. Oke. Pertama apa itu? Pertama adalah ada yang tahu? Konsep. Jadi produk itu ada konsepnya. Oke. Ada konsepnya. Oke. Nah, saya sering menyampaikan begini. Nah, coba lihat video kamera saya. Apa ini benda ini? Ya, air mineral. Apa bedanya ini dengan air yang mengalir di sungai? Apa bedanya kalau misalkan itu ada hujan, air kita tampung, air hujan kita tampung, kita masukkan ke dalam botol seperti ini, apa bedanya? Pembeda-pembedanya itu fungsi, kegunaan, dan tujuan akhir dari produk ini, itulah yang namanya konsep. Oke? Nah, kemudian ada juga yang namanya apa? Konteks. Oke? Produk ini tadi, nah lihat kamera video saya. Oke? Benda ini begini, ya. Memang betul warnanya putih. Kalau dulu-dulu sering kita sebut namanya air putih gitu ya. Tapi ternyata ini bukan sekedar air putih. Oke? Di dalamnya ada zat yang menjadi pembanding. Nah, itu tadi secara konsep sudah kita bahas. Oke, sudah kita bahas. Lalu apa lagi yang melekat dengan air ini sehingga produk ini tidak bisa kita sandingkan dengan produk air-air lainnya gitu ya? Ya, tidak bisa. Oke. Nah, kalau di sini dikatakan ya, air ini bagus untuk memperbaiki eh, metabolisme tubuh. Nah, begitu kan? Nah, tentunya yang jelas air ini kalau dikatakan untuk meningkatkan atau memperbaiki metabolisme tubuh, yang jelas air ini cara menggunakannya bagaimana? Tentunya dia masuk ke dalam tubuh kita, ya, kita minum, ya, seperti itu. Oke, jadi air ini bukan untuk mandi ya, tapi untuk dikonsumsi dengan cara diminum. Oke, nah berikutnya ada yang namanya concern. Oke, ada yang namanya concern. Ya, kembali ke produk ini tadi. Tadi pada konsep dan konteks sudah kita bahas, saudara. Produk ini tentunya ada sesuatu yang berbeda, yang membedakan produk ini dengan yang lainnya. Nggak dapat ini kita pandang dengan air-air biasa, tidak ya? Tidak. Tidak, saudara ya? Bukan. Nah, lalu air ini penggunaannya tadi untuk apa? Nah, tadi sudah ya. Kepada siapa? Ya. Kepada siapa air ini eh,
Tujuan akhirnya produk ini dapat dikonsumsi oleh manusia yang bagaimana, konsumen yang bagaimana. Manula, boleh? Boleh. Manusia usia produktif seperti kita boleh? Boleh gitu ya. Nah, bagaimana dengan manusia usia 0 tahun sampai dengan 1 tahun? Itu manusia juga ya. Apakah air ini dapat diaplikasikan pada konsumen yang demikian? Nah, nggak ada ya. Ah, berarti inilah pembatasnya. Konsennya kemana arahnya? Iya. Apakah air ini digunakan untuk masak? Sayang ya, bukan. Apakah air ini untuk mandi? Oh, bukan juga gitu ya. Apakah air ini untuk pengobatan? Ya, bukan juga gitu ya. Betul-betul ini adalah untuk konsumsi harian. Berarti konsennya ya demikian itu. Ini untuk konsumsi harian. Pelanggannya siapa? Ya, pelanggan dengan karakteristik tertentu. Tadi udah kita jelaskan sedikit ya. Nggak mungkin diberikan kepada anak yang masih menyusui. Itulah yang namanya konsen. Saudara, ketika kita berhadapan dengan ketiga ini, konsep, konteks, dan konsen, oke? Okay? Nah, oke. Okay? Ketiga hal inilah yang kita sebut namanya 3C yang kedua. Jadi 3C bertemu dengan 3C. Oke? Okay? Sudah? Bertemu dengan 3C bertemu dengan 3C gitu ya. Nah, 3C pertama apa? Ya, 3C pertama tadi kita membahas tentang siapa yang menjadi pelakunya di pasar, pelaku utamanya. Kita sendirilah sebagai company, saudara kita, kompetitor, dan siapa? Customer. Nah, siapa customer ini? Kalau tadi kompetitor itu adalah saudara kita, nah jadi customer ini siapa? Oke, okay? Customer ini siapa? Kalau dulu kita katakan customer is king, konsumen itu adalah raja. Oke, mungkin hari ini masih relevan. Kalau kita katakan konsumen itu adalah raja. Tapi masa zaman hari ini sudah bergeser. Sudah terlalu banyak disrupsi di dalamnya. Jadi kalau kita katakan customer is king, okay, maybe this is right ya, tapi not always customer is king. But nowadays, customer has been deformed to be partner of our business. Hari ini, konsumen itu sudah berperan, bukan hanya sebagai raja, tapi mitra kita. Nah, di sini ya, konsumen, oke, okay, konsumen. Nah, saya buat gambar seperti ini biar ketemu mengkaitnya saling ketemu ya. Ketemu saling kait mengkaitnya di sini. Apa tadi terakhir saya katakan? Konsumen ini sebagai apa? Iya. Boleh dikatakan customer is king, tapi hari ini kalau boleh saya tambahkan, customer is our partner. Konsumen adalah partner kita. Oke. Okay? Kenapa? Kita butuh customer. Untuk apa? Nah, ingat tadi di sini, ya. Ingat tadi di sini, kita punya tujuan. Apa tujuan kita? Ya ini kita ingin mendapatkan apa? Profit. Ya. Dari mana profitnya? Ya tentunya ada pihak yang memberikan input. Ada yang memberikan incoming, masukan. Siapa? Ya inilah pihaknya. Oke? Okay? Inilah pihaknya. Siapa itu? Ya customer. Kenapa partner dikatakan, kenapa customer dikatakan partner kita? Ya, pasti di balik ini semua dia berinteraksi dengan kita, ada sesuatu yang dia butuhkan. Nah, gitu ya. Ada sesuatu yang dia butuhkan. Dia pasti punya apa? Kebutuhan. Needs. Pasti dia punya kebutuhan. Dia punya kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya bagaimana? Nah, kembali
Customer itu membutuhkan kita untuk mendapatkan apa? Kebutuhannya. Kebutuhannya itu apa wujudnya? Ya, inilah dia wujudnya. Oke, inilah dia wujudnya. Apa itu? Produk. Oke, produk. Ya, inilah produk. Oke. Ya, oke. Mudah-mudahan dapat diikuti apa yang saya sampaikan ini. Begitu ya? Sudah? Nah, berikutnya, saudara. Oke, silakan diambil capture-nya atau diambil gambarnya, silakan. Sudah? Sudah? Oke. Alur-alurnya. Oke. Nah, sudah? Oke. Berikutnya, saudara. Tadi begini, ya. Masih ingat kan dengan yang namanya 3C pertama? Apa itu 3C pertama? Ya, betul. Disinilah kita, apa ini? Company. Inilah kita. Kemudian disinilah partner kita. Siapa tadi? Partner kita, raja kita, partner kita siapa? Ya, customer. Kemudian inilah saudara kita. Siapa tadi? Competitor. Oke, ini 3C pertama. Oke. Nah, kemudian masih ingat yang 3C kedua? Masih ingat? 3C kedua masih ingat? Siapa aja tadi? Apa aja tadi maksudnya gitu ya? Apa aja? Iya, ada konsep. Ada apa lagi? Ada konteks. Ada apa lagi? Ada concern. Oke. Jangan lupa ketiga C yang kedua ini tadi melekat dengan apa? Terkait dengan apa? Masih ingat? Nah, jangan lupa ya, Pro. Masih ingat? Oke, sudah? Nah, sekarang saudara, begini. Ketika kita berbicara 3C yang kedua, konsep, konteks, dan konsen, oke, ini adanya di mana? Ya betul, ini melekat dengan produk, ya. Tapi ini adanya dari mana? Simpelnya begini, siapa yang mengadakan ketiga C ini? Yang mengadakan produk ini siapa? Hah? Siapa? Ya itu tadi, kita dan siapa? Saudara kita, gitu ya? Saudara kita. Siapa itu? Ya, kita tadi di sini nih masih ingat kan? Kita lah company. Kemudian ini tadi saudara kita, kompetitor. Kompetitor. Ya, masih ingat ya? Artinya apa? Kita menyediakan produk dengan ketiga C ini. Oke? Nah, kemudian saudara kita juga membuat produk dengan ketiga C ini. Ya. Contoh misalkan kita buat air mineral kemasan seperti ini. Kompetitor kita buat produk sejenis seperti ini dengan merek lain, tapi tampilan kemasannya sedikit berbeda. Tapi konsepnya sama, konteksnya sama, konsennya sama. Ya, itulah disebut namanya kompetitor. Ya, saya tidak pernah mengatakan begini ya. Kalau misalkan kita sebutlah namanya PTA, kita memproduksi air mineral seperti ini. Kemudian ada PT B,
Dia memproduksi kopi, kopi dikemas. Apa PTB ini kompetitor kita? Oh tidak. Konsepnya apa? Kita air mineral. Dia kopi. Sama tidak air mineral dan kopi? Berbeda. Berarti PTB ini bukan kompetitor kita. Ya, bukan kompetitor kita gitu ya. Oke. Oke, ya. Nah, kembali eh, 3C pertama tadi. Jangan lupa, siapa tadi 3C pertama? Ya, disinilah kita company. Kemudian ada siapa? Ya, customer. Kemudian ada siapa lagi? Ya, saudara kita, competitor. Oke. Kemudian kita bertemu dengan 3C yang kedua. 3C yang kedua, apa tadi? Apa tadi? Masih ingat? Masih ingat lah ya. Ada konsep. Ada konteks. Ada konsep. Oke. Sudah? Nah, ketika kita berbicara tentang 3C yang kedua, konsep, konteks, konten, apapun yang kita lakukan, apapun yang saudara kita lakukan terkait dengan tiga ini, gitu ya. Oke. Nah, ada satu hal yang harus kita sadari. Apa itu? Di sini, di sini kita menuangkannya, membahasnya, dan merincinya secara detail. Ada di posisi mana? Ada di internal kita sendiri. Konsep, nah misalkan, nah ini ya, ini kan satu produk nih, nah ini kan satu produk nih, ya kan? Oke, konsepnya apa? Ya mungkin ini konsepnya, tadi saya sedikit kecelek ya, sedikit ketipu, saya pikir tadi ini kacang ternyata pilus gitu ya, konsepnya pilus. Ada kemasannya, ada rasa, di dalamnya ada resep gitu kan? Kan itu semua nggak mungkin kita umbar, kita eh, apa namanya, kita berkoar-koar kemana-mana ya, itu rahasia perusahaan, rahasia bisnis, rahasia dapur. Gak mungkin itu kita umbar kemana-mana. Berarti itu hanya di internal kita saja. Oke? Okay? Membuatnya ini konteksnya, ini pilus loh, ini pilus ya, ini pilus ya. Kemudian ini dimakan pada saat kapan? Setiap saat. Cara makannya gimana? Tinggal makan. Boleh nggak dimakan sambil memakan nasi? Boleh gitu kan. Nah, itu kan konteksnya, gitu kan. Nah, kita memikirkan konteksnya ini ada di internal kita, bukan kemana-mana. Kemudian ketika ini kita pikirkan bagaimana concernnya, nanti customernya siapa? Boleh nggak orang tua makan seperti ini? Ya? Boleh nggak balita makan seperti ini? Begitu kan? Nah, ini kan semuanya kita pecahkan dari sisi internal kita. Nah, hal-hal yang terkait dengan konsep, konteks, konten, ataupun aspek-aspek di internal, oke, okay, ini tadi yang kita bahas di sebelumnya ya, di slide sebelumnya, inilah yang kita sebut, ya, salah satu bagiannya itu, yang kita sebut tadi apa? Ini adalah eh, parsial di dalamnya, yang kita sebut tadi apa? Lingkungan apa? Lingkungan internal. Oke, lingkungan internal. Kemudian, nah saudara, ketika kita membahas tentang 3C yang kedua, di sini kita tidak bermain sendiri. Oke, di sini ada pihak lain yang mengiringi kita. Ada customer, ada competitor. Oke, customer itu di luar dari lingkungan kita, kompetitor di luar dari kita, tapi kedua belah pihak ini
Mau tidak mau atau suka tidak suka pasti akan berinteraksi dengan kita. Pasti akan bersinggungan dengan kita, ya. Oke? Nah, ketika kita memasukkan kedua pihak ini dari luar, berarti sudut pandang kita di sini pun sudah berubah. Bukan kita melihat dari sudut pandang internal, tapi sudah berubah menjadi sudut pandang eksternal. Oke, inilah lingkungan eksternal. Oke, ya, sudah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Alur sampai kita ketemu lingkungan internal dan eksternalnya. Oke, ingat ya, yang di sini tadi ini konsep, konteks, konten. Nah, sekali lagi, ini terjadi, ini kita pecahkan pada ranah kita atau di ranah saudara kita. Oke? Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi dari lingkungan eksternal kita tadi ini. Nah, di sini kita bercerita tentang pelaku di pasar, gitu ya. Tentang pelaku di pasar. Company, competitor, ya. Company, competitor, dan customer. Oke? Nah, berikutnya saudara, kita lihat. Oke, kita lihat. Pada lingkungan eksternal, kondisinya itu sama sekali tidak dapat kita prediksi. Ya, sama sekali tidak dapat kita prediksi. Ada beberapa faktor, ada beberapa entitas yang mempengaruhi pasar itu secara eksternal, yang mempengaruhi lingkungan pasar itu secara eksternal. Apa itu? Kita lihat. Di sini kita sebut ada yang namanya change. Apa itu? Ya, change. Perubahan. Oke. Sebagai contoh, oke, lingkungan pasar ketika dia berhadapan dengan yang namanya perubahan. Oke. Mau tidak mau, ini akan mendorong terciptanya apa? Contoh misalkan, perubahannya apa? Bergesernya teknologi dari teknologi konvensional, teknologi manual menjadi teknologi digital. Mau tidak mau mendorong kita memasuki ranah yang namanya apa? Marketing digital. Oke, marketing digital. Oke, nah berikutnya, oke, akibat terjadinya perubahan, pastinya akan mendorong terjadi perubahan pada pendekatan pasar lainnya. Oke, pasti kita mengharapkan kita memasuki pasar, namanya manusia kan pasti berpikir, maunya kita dapat untung besar, tapi kita punya pengeluaran biaya itu yang minimal gitu kan. Nah, itu udah manusiawi seperti itu. Ya. Oke, untuk mendapatkan kans kita secara ideal seperti itu, kita nggak bisa sendiri. Ya. Ada entitas pembentuk lainnya. Apa itu? Apa itu? Channel. Oke, channel. Oke. Hari ini kita lihat. Contoh misalkan, sebutlah kita membeli satu benda. Benda itu misalkan sepatu.
Hari ini saudara, coba Anda lebih banyak berinteraksi membeli ya sifatnya mungkinlah aksesoris gitu ya, sepatu atau baju misalkan. Anda lebih cenderung sering datang ke pasar-pasar terbuka seperti pasar Tanah Abang, pasar lama, pasar baru, pasar anyar, atau ke Shopee, atau ke Tokopedia, oke? Di Lazada, seperti itu. Atau di marketplace-marketplace lainnya. Di marketplace itu kan ditawarkan, ada sepatu, ada baju, ada macam-macam. Pertanyaannya sepatu itu yang buat Shopee, yang membuat Tokopedia, yang membuat Lazada, bukan. Jadi Lazada, Tokopedia, Shopee itu bersifat hanya penghantar, hanya perantara. Oke? Hanya perantara. Itulah yang disebut dengan namanya channel. Tapi mau tidak mau, hari ini keperantaraan-keperantaraan seperti ini malah menjadi satu kebutuhan di pasar. Kita sebagai konsumen, tadi kan sudah kita bilang, daripada jauh-jauh kita ke pasar Tanah Abang, mendingan lewat Shopee aja. Nah, begitu kan? Dari sisi kita nih perusahaan, daripada kita capek-capek bikin iklan, udah titipkan aja sama Shopee, nanti Shopee iklan sendiri. Gitu kan? Dari kompetitor ya berpikir sama dengan kita, daripada capek-capek iklan, udah titip di Tokopedia, titip di Lazada, nanti Lazada iklan. Nah, di dalamnya sudah termasuklah secara tidak langsung iklan kita. Oke? Nah, ini dua kondisi yang terbentuk. Ada perubahan dan ada channel perantara atau jalur penghantar. Nah, gitu ya. Nah, oke. Kalau ini kita hubungkan saudara, oke. Tadi channel ya. Tadi kan kita lihat apa Shopee pemilik produk ini? Oh, bukan gitu ya. Oke. Bukan, dia hanya perantara. Kemudian perubahan-perubahan ini mau tidak mau dia pasti akan mendorong terjadinya disrupsi perubahan-perubahan secara prinsip dari ketiga C. Kedua ini, konsepnya bagaimana, konteksnya bagaimana, concernnya bagaimana, nah pasti akan mendorong. Oke, nah kesemua muanya ini, oke, perhatikan tiga C pertama, tiga C kedua, bertemu dengan change, bertemu dengan channel. Nah, mereka semuanya bertemu di satu titik. Jadi kalau kita lihat semua-semuanya bertemu di sini, namanya apa? Titik satu ini. Titik temu berkumpul. Ya, namanya adalah center. Oke, namanya adalah center. Tiga c pertama pasti akan masuk ke sini. Tiga c kedua akan masuk ke sini. Yang namanya perubahan pasti akan menstimulus yang namanya center ini. Yang namanya jalur perantara pasti dia akan berkepentingan di titik ini. Center. Oke, center itu apa? Nah, center itulah yang diperankan dengan yang namanya apa? Ada yang tahu? Namanya market. Apa itu market? Ya, pasar. Jadi, yang namanya center inilah diperankan oleh yang namanya pasar. Oke? Nah, saudara, kalau kita lihat entitas-entitas di sini, entitas yang ada di 3C pertama, entitas yang ada di 3C berikutnya, atau kalau mau kita lengkapin, wah, muncul change, channel, center, nah ini menjadi 3C ketiga gitu ya. Kalau digabungkan menjadi 9C gitu ya. Nah, kesemuanya ini kalau digabung, semuanya kita lihat parameter kesinambungannya dan keterkaitannya. Oke, inilah yang kita sebut namanya lingkungan pemasaran. Oke, lingkungan pemasaran atau kita sebut apa? Iya, kita sebut namanya marketing and. Nah, saudara,
Dapat kita lihat ya, semua elemen yang ada di sini, semua entitas yang ada di sini, baik 3C pertama, company, customer, competitor, 3C berikutnya, konsep, konteks, concern. Nah, tadi 3C yang kedua ini melekat dengan apa? Jangan lupa, melekat dengan apa? Melekat dengan apa? Hah? Hah? Jangan lupa melekat dengan apa tadi? Hah? Apa? Pro? Iya. Ya. Semua elemen, semua entitas yang ada di sini saling terhubung, saling terbentuk parameter keterhubungannya, dan ketemu titik temunya yang kita sebut tadi namanya apa? Iya, center. Center ini diperankan oleh siapa? Ya, center ini diperankan oleh siapa? Iya, center ini diperankan oleh yang namanya keterhubungan, keterikatan, semua elemen, semua entitas, ya, dalam lingkungan bisnis, oke, okay, yang memperlihatkan titik temu keseimbangan hubungan, inilah yang disebut namanya lingkungan pemasaran. Oke, okay? Lingkungan pemasaran. Oke, okay? Nah, tadi kita lihat ya. Nah, 3C kedua konsep, konteks, konten. Nah, ini konsep, konteks dan concern. Inilah lingkungan secara internal terbatas di kita aja bahas ya. Kemudian 3C di sini company, customer, competitor ini yang namanya eksternal. Dan ketika eksternal tadi bertemu dengan entitas tiga ini, oke, okay, entitas tiga ini yang kita sebut namanya apa? Ini yang kita sebut namanya apa? Ya, titik temunya saling terangkai. Itulah kita sebut namanya lingkungan pemasaran. Oke, okay? Lingkungan pemasaran. Oke, okay? Lingkungan pemasaran. Nah, saudara, kita lihat ketika kita fokus kepada 3C di sini, company, customer, competitor, oke, okay? Tadi ini masuk di lingkungan eksternal ya, oke. Okay. Nah, ketiga elemen ini dalam lingkungan pemasaran eksternal, inilah yang kita sebut namanya lingkungan pemasaran eksternal mikro. Lingkungan pemasaran eksternal mikro. Ketika kita bertemu dengan yang namanya change, di dalamnya ada perubahan, kemudian ada center, ada channel, dan semua yang lainnya di sini dalam skala lebih besar, oke, okay, maka kesemuanya ini kita sebutlah namanya apa? Lingkungan pemasaran atau marketing eksternal makro. Sudah? Oke, silakan kalau mau diambil capture-nya silakan. Sudah? Mudah-mudahan dapat dipahami ya alur awal titik temunya sehingga kita bertemu dengan yang namanya lingkungan makro dan lingkungan mikro dari mana asal muasalnya sampai kita bertemu 3C pertama dan 3C berikutnya gitu ya. Untuk lebih lanjut ini dapat kita bahas secara detail pada buku pertama. Oke, silakan.
Kalau ada yang ingin berinteraksi, silakan masuk ke kolom chat berikut ini di bawah ya, silakan ya. Atau nanti kita bahas pada saat pertemuan di kelas. Nah, saudara, dari pemaparan tadi, oke, mudah-mudahan dapat dipahami, inilah wujud gambaran lingkungan pemasaran pada skup internal dan eksternal, dan lingkungan pemasaran eksternal pada skup mikro, dan lingkungan pemasaran eksternal pada skup makro. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan pada pertemuan berikutnya kita sudah dapat merumuskan apa-apa saja yang menjadi elemen-elemen di dalamnya. Sebelum kita sudahi, mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullah. Demikian kiranya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.